Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu a'lam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang terus dan tidak pernah bosan untuk memberikan kenikmatan kepada diri kita semua. Sehingga pada hari ini, pada bulan ini dan di detik ini Allah masih memberikan kesempatan kepada diri kita sehingga kita bisa diperjumpakan oleh Allah di bulan yang mulia ini. Salat berserta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa itba kepada beliau ila akhiril hayat nanti. Mudah-mudahan termasuk kita ada di dalamnya. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan menyerahkan diri hanya kepada Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kenikmatan inilah yang seharusnya kita dapat. Kenikmatan apa? Kenikmatan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kenikmatan Allah memberikan rahmat kepada kita. Kenikmatan Allah masih memberikan umur yang panjang kepada kita. Maka manfaatkanlah umur yang Allah berikan ini untuk senantiasa mencari ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat menarik ketika kita membahas tentang Ramadan. Ramadan itu terangkai dalam huruf-hurufnya, ya, dalam huruf yang terangkai di kata Ramadan. Bagaimana Ramadan itu terdiri dari huruf ra, ya, huruf mim, huruf dot, huruf alif, dan huruf nun. Ya, dimana di situ, masya Allah. Misalkan kita membahas Ramadan, yang pertama adalah huruf ra. Huruf ra itu bagaimana rahmat Allah. Rahmat Allah yang Allah berikan terkhusus di bulan Ramadan, karena rahmat Allah ini Allah berikan kepada semua, ya, penduduk dunia, entah itu orang Islam atau orang kafir, tumbuh-tumbuhan maupun hewan. Allah berikan rahmat. Gitu. Tetapi terkhusus kepada kita sebagai seorang muslim yang kita sudah sampai di bulan Ramadan, maka rahmat yang Allah berikan kepada kita berupa ketika pintu surga itu dibuka dan pintu neraka itu ditutup. Masya Allah. Maka bulan Ramadan itu dicurahkannya rahmat Allah yang sangat banyak. Kalau kita membahas, Allah itu menciptakan 100 rahmat dan memberikan satu rahmat itu di dunia, serta 99 rahmatnya itu di akhirat. Maka kita manfaatkan satu rahmat ini yang hadir di dunia ini, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Pemberian dari Allah Subhanahu wa taala berupa apa? Berupa rahmat. Dan yang kedua adalah huruf mim. Bagaimana Allah dalam Ramadan itu ra serta mim. Mim-nya itu adalah maghfirah. Bulan pengampunan, bulan di mana semua manusia, ya, itu diampuni ketika ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi potensi untuk diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala itu hadir ketika kita sampai di bulan Ramadan, gitu. Maghfirah, luar biasa. Kata maghfirah ini adalah kata yang dimana itu adalah menutupi ketika kita punya dosa yang lalu. Allah memberikan maghfirahnya, itu artinya Allah menutupi dosa-dosa kita yang terlalu. Karena apa? Karena dosa itu nanti yang ditakutkan adalah berimplikasi di kemudian hari. Tetapi ketika Allah memberikan maghfirahnya, Allah memberikan ampunan kepada kita dengan maghfirahnya tadi, maka dosa-dosa kita ditutup dan tidak akan pernah dibuka lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah kata dhot. Dhot itu dari kata domanah. Domanah itu adalah jaminan. Jaminan apa? Jaminan kita dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala kita melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan. Maka seorang muslim yang melakukan ibadah di bulan Ramadan, maka dia mendapatkan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa jaminan surga. Surga apa? Surga Ar-Rayyan,
di mana dalam sebuah hadis dikatakan nanti surga Ar-Rayyan itu membukakan pintunya dan mereka mengatakan, mana orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan? Mana orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan? Maka ketika itu orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, mereka berdiri dan memasuki pintu dari surga Ar-Rayyan tersebut. Ketika orang yang berpuasa di bulan Ramadan, mereka sudah masuk ke dalam pintu tersebut, maka surga Ar-Rayyan tertutup pintunya. Masya Allah, orang yang berpuasa di bulan Ramadan sudah mendapatkan jaminan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa surga Ar-Rayyan. Masya Allah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berikutnya adalah alif. Apa itu alif? Alif itu dari kata aminah, yaitu keamanan. Seseorang itu sudah aman, dijamin oleh Allah, dan keamanannya itu senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia pastilah aman. Kenapa? Sudah dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa surga Ar-Rayyan, dan tentulah status orang ini sudah menjadi orang yang aman, yang mana backingannya bukan hanya manusia, backingannya bukan lagi manusia, backingannya bukan lagi malaikat, tapi backingnya langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berikutnya dari kata Ramadan adalah kata nun. Apa itu kata nun? Nun itu adalah nikmat. Bagaimana nikmat yang Allah berikan di bulan Ramadan. Sungguh luar biasa. Bagaimana kita bisa merasakan nikmat ibadah. Kita bisa melaksanakan nikmat ilmu. Kita bisa merasakan nikmat emosi. Bagaimana tidak? Nikmat ibadah. Tentu ibadah yang kita lakukan itu berlipat-lipat ganda pahalanya. Nikmat ilmu. Ilmu yang kita dapat juga, insya Allah ketika kita melakukan di bulan Ramadan, kita mencari ilmu di bulan Ramadan, dilipat gandakan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nikmat emosi, apa itu nikmat emosi? Nikmat emosi itu ketika kita mungkin di hari-hari sebelum Ramadan kita temperamental, kita bisa mengkondisikan supaya kita tidak temperamental. Yang tadinya pemarah jadi peramah, yang tadinya pemukul jadi perangkul. Gitu. Jadi Masya Allah luar biasa. Nikmat yang Allah berikan bukan hanya nikmat ibadah, bukan hanya nikmat ilmu, bukan hanya nikmat emosi yang tadi saya katakan, tetapi juga nikmat finansial. Coba kita perhatikan. Ketika kita di bulan Ramadan, banyak orang merasakan nikmat finansial. Ketika status dia karyawan, status dia pekerja, dia memiliki nikmat finansial berupa apa? Berupa THR, berupa hadiah, berupa kado-kado, berupa bingkisan-bingkisan yang diberikan oleh muslim satu dengan muslim lainnya. Itulah nikmat finansial, nikmat materi yang diberikan. Bukan hanya nikmat hati, tapi nikmat fisik serta nikmat finansial. Dan jangan lupa juga, mungkin orang-orang yang di bulan Ramadan mereka berniaga, mereka berjualan, juga merasakan nikmat-nikmat finansial yang Allah berikan hanya di bulan Ramadan. Mungkin mereka jualan baju, mungkin mereka jualan makanan, jualan apapun. Dan ketika di bulan Ramadan, inilah ya saat-saat kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa nikmat yang banyak, nikmat ibadah, nikmat ilmu, juga nikmat finansial. Mudah-mudahan kita tidak hanya mengharap nikmat finansial, tetapi jika kita mengharap nikmat-nikmat yang Allah berikan berupa nikmat ibadah dalam kita melakukan ketaatan, juga nikmat ilmu dalam kita, status kita menjadi seorang pembelajar, seorang penuntut ilmu. Dan mudah-mudahan kita wasilah dari bulan Ramadan ini, ma taqaddama min dzambi, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Ketika dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, kita nanti bisa merasakan nikmatnya surga Ar-Rayyan, yang mana Ar-Rayyan artinya segar. Bagaimana kesegaran itu nanti kita bisa dapatkan di yaumil kiamat ketika kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.